Dengerin baik-baik semuanya. Makanan, itu bukan cuma pengisi perut, tapi juga gambaran budaya. Setiap negara, setiap daerah, punya makanan khasnya sendiri, mahakarya kulinernya sendiri. Makanan itu seperti jendela untuk melihat sejarah, bahan-bahan, dan tradisi mereka. Dari jantung Asia yang berapi-api sampai pantai Mediterania yang bermandikan sinar matahari, setiap gigitan adalah perjalanan keliling dunia. Siap-siap, karena kita akan menyelami dunia rasa. Kalian pasti akan menjilati layar, ngiler banget pengen nyobain semua makanan ini. Ayo kita mulai. Sushi, itu bukan cuma ikan mentah, itu seni di atas piring. Nasinya, dibumbui dengan cuka, gula, garam, harus sempurna sedikit lengket, asam, kanvas yang sempurna. Lalu ada toppingnya, potongan ikan segar yang lembut, udang yang berkilau, telur dadar yang cantik. Nigiri, sashimi, maki, temaki, masing-masing adalah mahakarya. Belum lagi manfaat kesehatannya. Penuh dengan protein, omega 3, makanan yang baik untuk tubuh dan juga selera. Pizza, rajanya makanan yang bikin nyaman. Adonan tipis dan renyah, dipanggang sempurna dalam oven panas. Lalu, olesan saus tomat yang kaya, rasa keju mozzarella yang tajam, dan topping pilihanmu. Pepperoni, jamur, zaitun, pilihannya nggak terbatas. Dan jangan pernah kepikiran pakai pisau dan garpu. Ini makanan yang dinikmati dengan tangan. Paella, hidangan yang meriah. Bayangkan ini, wajan besar mendesis dengan nasi yang dibumbui saffron, udang gemuk, ayam, bahkan mungkin kelinci. Aromanya saja sudah cukup bikin ngiler. Ini hidangan yang dibuat dengan penuh cinta. Nasinya harus dimasak dengan tepat, setiap butir terpisah dan penuh rasa. Ini bukan risotto, ini paella. Hidangan yang cocok disantap bersama keluarga dan teman, cita rasa Spanyol yang sesungguhnya. Bab 4. Kimchi, kelezatan pedas Korea. Kimchi, ini baru namanya rasa yang nendang. Sawai putih yang difermentasi, lobak dan cabai yang banyak banget. Rasanya tajam, pedas, punya rasa fermentasi yang bikin nagih. Ini bukan untuk yang nggak suka pedas, ini untuk yang suka makanan pedas. Dan jangan remehkan manfaat kesehatannya. Banyak probiotik, seperti pesta di perutmu. Bab 5. Taco, Meksiko dalam sepiring. Taco, makanan jalanan terbaik. Tortilla hangat, dipanggang sempurna, berisi berbagai macam rasa. Daging pedas, daun ketumbar segar, bawang tajam, semuanya disatukan dengan perasan jeruk nipis. Al pastor, carnitas, barbacoa, pilihannya banyak dan masing-masing lebih enak dari yang terakhir. Ini makanan yang dimakan dengan tangan, sampai belepotan di dagu, perayaan sejati masakan Meksiko. Bab 6. Croissant, pelukan hangat Prancis. Croissant, kata itu, mengingatkan kita pada kafe-kafe Paris, dan pagi yang santai. Ini bukan sekadar kue kering, ini sebuah karya seni. Lapisan demi lapisan adonan bermentega, dibuat dengan susah payah untuk mendapatkan bagian luar yang renyah sempurna, dan bagian dalam yang lembut seperti awan. Sekali gigit, dan kamu akan dibawa ke dunia kenikmatan murni. Bab 7. Pad Thai, Nirwana Mie Thailand. Pad Thai, lekar lutmu, mie beras yang lembut digoreng dengan udang yang juicy, kacang tanah yang renyah, paduan tekstur dan rasa. Manis, asam, pedas, asin, semuanya pas. Dan yang terbaik, cepat, mudah, makanan yang sempurna untuk hari kerja. Bab 8. Biryani, mahakarya aromatik India. Biryani, hidangan yang cocok untuk raja. Bayangkan lapisan nasi yang harum, setiap butir diresapi aroma saffron, kapulaga, dan cengkeh. Di bawahnya, potongan ayam domba atau ikan yang empuk, semuanya dimasak dengan sempurna. Hidangan yang lembut dan kuat, bukti warisan kuliner India yang kaya. Bab 9. Falafel, bongkahan emas Timur Tengah. Falafel, perkedel kecil yang renyah ini adalah sebuah penemuan. Terbuat dari buncis dan campuran rempah-rempah aromatik, digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Diselipkan di roti pita hangat, dengan saus tahini yang creamy dan acar yang renyah. Ini adalah impian vegetarian yang jadi kenyataan. Bab 10. Tin, tidak mewah, tapi enak banget. Bayangkan ini, kentang goreng renyah yang menggunung, di atasnya keju lembut dan disiram saus yang kaya rasa. Ini adalah makanan yang sangat nyaman, serangan jantung di atas piring, dan saya menyukainya. Bab 11. Goulash, hidangan yang akan menghangatkanmu dari dalam. Ini bukan sup encer, ini semur yang kaya rasa,
penuh dengan potongan daging sapi yang empuk, paprika asap, dan sedikit jintan. Ini jenis hidangan yang mengenyangkan, cocok untuk malam musim dingin yang dingin. Bab 12, Feijoada, impian para karnivora. Rebusan yang lezat ini dibuat dengan kacang hitam, berbagai potongan daging babi, dan rasa yang luar biasa. Secara tradisional disajikan dengan nasi, farofa, dan perasan jeruk nipis, perayaan sejati masakan Brasil. Bab 13, Moussaka Yunani dalam sepiring. Moussaka seperti lasagna, tapi dengan sentuhan Yunani. Lapisan terong yang empuk, saus daging berbumbu, dan saus bechamel yang creamy, semuanya dipanggang hingga sempurna. Hidangan yang nyaman dan mewah, bukti nyata kejeniusan kuliner Yunani. Bab 14, Haggis, harta karun nasional Skotlandia. Haggis, ini hidangan yang akan memisahkan para petualang dari yang penakut. Terbuat dari jantung, hati, dan paru-paru domba, ini bukan untuk semua orang. Tapi percayalah, jika disiapkan dengan benar, ini adalah sebuah penemuan. Gurih, bersahaja, dan sangat lembut, ini adalah cita rasa Skotlandia yang sesungguhnya. Bab 15, Pho, ramuan aromatik Vietnam. Pho, seperti pelukan hangat dalam mangkuk. Sup aromatik ini memiliki kaldu yang kaya rasa, mie beras yang lembut, dan pilihan daging yang empuk. Dihiasi dengan rempah segar, cabai dan perasan jeruk nipis. Ini adalah simfoni rasa dan tekstur. Outro, dunia di piringmu. Jadi begitulah, semuanya. Perjalanan kuliner keliling dunia, dari jalanan Meksiko yang berapi-api hingga pasar Thailand yang ramai. Setiap hidangan bukti kekuatan makanan untuk menyatukan orang. Sekarang berhentilah meneteskan air liur di layar, dan pergilah ke sana dan jelajahi dunia. Sekali gigit.